Perkenalkan, nama saya Bima Topan dengan NIM 21114200047 dari Rombel Linguistik Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan mengenai mengenal dan memahami ekolinguistik. Dimulai dari satu pertanyaan, yaitu apa sih ekolinguistik itu? Mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih ekolinguistik itu? Jadi ada istilah nih, eko dan linguistik yang dijadikan satu. Kemudian dari penamaan tersebut pasti sudah bisa ditebak ya bahwasanya ekolinguistik itu adalah dua kata, yaitu kata ekologi dan linguistik. Nah, pengen tahu kayak gimana sih ekolinguistik itu? Kita bahas mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari ekolinguistik. Di sini ada dua pendapat dari para ahli terkait apa sih itu ekolinguistik. Yang pertama yaitu pendapat dari Haugen yang mengatakan bahwa ekolinguistik merupakan sebuah kajian atas interaksi antara bahasa-bahasa dengan lingkungan atau tempat keberadaan bahasa itu digunakan. Sedangkan Phil dan Mucklauser pada eh, pernyataannya yaitu mengatakan bahwa ekolinguistik itu melibatkan teori, metodologi, dan studi empiris bahasa serta kontribusi dalam perspektif semua level linguistik yang berkaitan dengan ekologi. Selanjutnya yaitu jangkauan ekolinguistik. Jadi ekolinguistik ini juga memiliki jangkauan teman-teman, di mana jangkauan dari ekolinguistik itu diantaranya yang pertama menemukan teori bahasa yang tepat, kedua studi tentang sistem bahasa dan teks, ketiga studi keuniversalan bahasa yang relevan dengan isu-isu lingkungan, keempat, studi bahasa yang berkalian dengan pendekatan komprehensif, dan yang kelima, mempelajari bahasa yang berkaitan dengan literasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian ekolinguistik. Kita sudah memasuki kajian ekolinguistik ya teman-teman. Jadi kajian ekolinguistik ini menempatkan pada kejadian atau fenomena penggunaan bahasa dalam suatu perspektif yang tentunya lebih integratif, prospektif, dan juga historis. Penelitian ekolinguistik ini menurut beberapa pakar bahwasanya ekolinguistik ini membedah berbagai aspek yang berkenaan dengan bahasa dalam lingkungan seperti makna-makna sosial, sosial ekologis yang digunakan untuk menggambarkan, melukiskan, mewakili realitas lingkungan yang juga dinamika perubahan bahasa pada tataran leksikon yang dipengaruhi oleh tiga dimensi yakni ideologis, sosiologis, dan juga biologis. Selanjutnya yaitu hubungan bahasa dengan ekologi. Sapir dalam Fear dan Mucklauser pada tahun 2001 halaman 2 menulis tentang bahasa dan lingkungan di mana lingkungan fisik dari sebuah bahasa. Di sini menurut Phil dan Mucklauser itu bahasa di sini berupa karakter geografi sebagai topografi dari sebuah negara, kemudian berhubungan dengan iklim, mencakup pula flora, fauna, curah hujan, serta sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan dalam dan ekonomi manusia yang terekam secara verbal. Kemudian Haugen pada tahun 1972 halaman 325 menyatakan bahwa hubungan bahasa dengan ekologi pada dasarnya terjadi dalam dua bagian, yaitu lingkungan psikologikal dan sosiologikal. Kemudian Sapir menambahkan bahwasanya bahasa yang diucapkan oleh seseorang sangat tergantung kepada pikiran dan tingkah laku orang tersebut yang terrefleksi kepada bentuk vokabulari atau kata-kata yang dituturkannya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan ekolinguistik. Contoh penerapan ekolinguistik ini ada yang ditemukan
itu ada tiga. Yang pertama itu suku Noka yang ada dari suku Noka Indian yang secara ekonomis hidupnya sangat bergantung pada kekayaan alam berupa hutan. Lebih banyak memiliki kosakata yang berkenaan dengan hutan dibandingkan kosakata kelautan. Kemudian suku Paiute Arizona yang lebih banyak mengenal dan menciptakan nama-nama ikan, ganggang, bunga karang, pasir, dan semua kandungan laut. Jadi bisa dibandingkan ya bahwasanya suku Noka itu lebih menguasai leksikon kehutanan ketimbang leksikon kelautan atau kosakata kelautan. Sedangkan suku Paiute, Paiute dari Arizona itu lebih memahami kosakata kelautan ketimbang kosakata kehutanan. Kemudian yang berasal dari Indonesia, di situ ada masyarakat desa Trumon yang menggunakan bahasa Aceh dalam vokabulari kuliner yang berkenaan dengan padi seperti amping padi atau padi sangrai yang ditumbuk dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.